Sobat Api Militer. Kali ini kita akan membahas tentang 5 macam jenis bela diri di Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Menjadi seorang prajurit TNI atau Polri adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi seseorang yang ingin mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Selain diberikan pelatihan menggunakan senjata api, prajurit TNI dan Polri juga dibekal ilmu bela diri yang dapat gunakan di medan perang atau dalam kondisi damai untuk melindungi diri dan juga menjaga kesehatan. Dalam kondisi tertentu, seorang prajurit harus menggunakan kemahiran bela diri untuk melumpuhkan lawan dengan tangan kosong. Berikut 5 jenis bela diri yang dikuasai anggota TNI dan Polri, yang kami dilansir dari berbagai sumber. 1. Yongmudu. Yongmodo terdiri dari 3 suku kata. Yong, yang berarti naga, makhluk yang berasal dari legenda, Mu, atau Mu, yang berarti bela diri, serta Du, yang berarti cara berlatih dan hidup. Bela diri ini resmi berdiri pada tanggal 15 Oktober 1995. Pada saat The Marshall Research Institute dari Yongin University di Korea menciptakan bela diri gabungan antara Judo, Taekwondo, Apkido, Sirum dan Honshinsul yang bernama Yongmudu. Istilah Yongmudu sendiri berasal dari kata Hankido yang dikembangkan pada tahun 1976 di Korea. Lalu berganti jadi Kukmodo dan terakhir menjadi Yongmudu yang kita kenal sekarang ini. Kata yang berarti naga, dipercaya dapat membawa keberuntungan, Mu berarti pertempuran dengan pertahanan fisik dan mental. Sedangkan Du berarti cara hidup yang berisi filosofi belajar dari alam. Sejak tahun 2008, bela diri ini menjadi bela diri wajib bagi TNI Angkatan Darat. Di Indonesia, disiplin Yongmodo ini terlebih dahulu dikenal oleh pihak TNI AD pada 2008. Dibawa oleh Letjen dan Kodiklat Gatot Bambang Nurmantio yang pada saat itu untuk memeriahkan HUT TNI. Yongmodo telah jadi salah satu atraksi dan disiplin bela diri militer wajib di TNI AD. Kemudian, Federasi Yongmodo Indonesia, FY, pun dibentuk untuk menjadi wadahnya. Ilmu bela diri asal Korea ini telah resmi menjadi bela diri militer khususnya, BDM, TNI AD. Menguasai bela diri Yongmudu jadi salah satu parameter kenaikan pangkat di TNI. 2. Karate. Karate adalah seni bela diri yang berasal dari Okinawa, Jepang. Bela diri ini mendapatkan pengaruh dari bela diri asal Cina yang bernama Kempo. Karate pada awalnya disebut dengan nama Tote atau tangan Cina. Kemudian karena masyarakat Jepang pada saat itu memiliki rasa nasionalis yang tinggi, maka nama Tote lalu diubah menjadi Karate atau dalam bahasa Indonesia berarti tangan kosong. Ini dilakukan agar mudah diterima oleh masyarakat Jepang pada saat itu. Karate sendiri pertama kali diperkenalkan kepada warga Jepang pada 1916 oleh Gichin Funakoshi. Karate adalah salah satu seni bela diri yang memanfaatkan tendangan, serangan dengan pukulan, serta pertahanan murni menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Karate merupakan bela diri yang cukup populer di Indonesia. Anda bisa menemukan bela diri ini di hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia. Karate digunakan oleh TNI dan Polri. Di tubuh TNI sendiri karena memiliki falsafah hidup yang cocok dengan nilai-nilai pada kesatuan TNI. Falsafah karate diantaranya adalah kejujuran, gi, keberanian, yu, sopan santun, rei, berjiwa positif, seishin, dan memiliki semangat tinggi, seiki. Selain itu, dengan berlatih karate dapat meningkatkan kemampuan fisik dan mental yang berguna untuk membela negara. Bahkan salah satu pasukan elit TNI yaitu Kopassus, sampai mendatangkan pelatih langsung dari Jepang, agar pelatihan lebih maksimal. Maka dipilihlah orang yang benar-benar ahli dalam bela diri karate dari Jepang untuk melatih Kopassus. 3. Kungfu. Kungfu adalah bela diri yang berasal dari negara tirai bambu, Cina. Pada awalnya, bela diri ini hanya dipelajari oleh biksu yang berada di kuil Shaolin. Kemudian bela diri ini menyebar dan dipelajari oleh TNI. Makna dari kungfu sangatlah luas,
kurang lebih artinya adalah sesuatu yang diperoleh dalam waktu yang lama dan dengan ketekunan yang tinggi. Pasukan elit dari TNI pernah dilatih kungfu oleh seorang keturunan Tionghoa yang bernama Effendi. Ia dikenal sebagai seorang pendekar kungfu yang pernah berlatih di berbagai tempat. Keahliannya dalam kungfu diminati oleh TNI yang pada akhirnya memintanya untuk melatih pasukan Kopassus. Kepiawaian anak didik Effendi terlihat pada saat ada kunjungan istimewa dari Panglima Tentara Jerman. Penampilan keahlian kungfu dari TNI berhasil membuat Panglima Jerman kagum. Karena itu, setelah penampilannya di depan Panglima Jerman tersebut, semangat Effendi makin terpacu untuk melatih pasukan Kopassus dengan lebih mendalam. 4. Tarung derajat. Tarung derajat biasa disebut sebagai kickboxing khas Indonesia, dikarenakan bela diri ini berjenis boxing dan pendirinya merupakan orang asli Indonesia yang bernama Ahmad Derajat atau biasa disebut A-Boxer. Bela diri kelahiran Bandung pada tahun 1972 ini diciptakan berdasarkan pengalaman dari Ahmad Derajat saat bertarung di jalanan. Pada awalnya, para murid Ahmad Derajat terdiri dari para pria pekerja kasar yang biasa menghabiskan waktu di jalanan. Seperti pedagang pasar, kenek, supir, tukang parkir hingga tenaga keamanan, satpam dan sejenisnya. Pelatihan tarung derajat bersifat praktek langsung pada kondisi di lapangan. Latihan fisik tarung derajat sangatlah keras, mulai dari menahan pukulan sampai dengan memecahkan batako dengan kepala. Sekarang bela diri ini banyak digunakan oleh kalangan militer maupun polisi. Tarung derajat juga sudah menjadi bela diri resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5. Ilmu silat merpati putih. Admin cukup tertarik membahas ilmu silat asli Indonesia ini. Mengingat setidaknya ada 6-8 perguruan silat di tanah air. Tapi Merpati Putihlah yang mendapat tempat khusus unit pasukan elit di TNI dan Polri. Merpati Putih atau disingkat MP merupakan salah satu dari perguruan silat yang ada di Indonesia. Silat ini mengajarkan pertempuran tangan kosong dan juga merupakan salah satu bela diri bagian dari budaya bangsa Indonesia. Sejarah Merpati Putih sendiri bermulai sekitar tahun 1550-an. Ilmu bela diri ini adalah salah satu dari anggota Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, IPSI, dan juga Martial Arts Federation Forward PAC, MAF. Merpati Putih dipastikan adalah seni bela diri asli warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Bela diri ini tadinya hanya diajarkan pada keluarga keraton yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Namun sekarang atas wasiat dari sang guru, ilmu bela diri Merpati Putih dapat disebarluaskan agar dapat berguna bagi negara. Bela diri ini mengajarkan tenaga dalam yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Dengan menggunakan teknik olah napas, para pengguna bela diri ini dapat mengeluarkan kemampuan fisik di atas manusia normal. Pada dasarnya, semua manusia memiliki tenaga dalam di dalam tubuhnya yang dapat diaktifkan pada kondisi terdesak, seperti dikejar anjing. Latihan Merpati Putih mampu membuat penggunanya dapat menggunakan tenaga dalam tanpa harus mengalami kondisi terdesak terlebih dulu. Walaupun bela diri ini tidak dijadikan sebagai bela diri utama dalam tubuh pasukan militer Indonesia, namun, peminatnya tetaplah banyak, dan beberapa pasukan khusus yang mempelajari Merpati Putih. Beberapa pasukan khusus yang mempelajari ilmu bela diri ini antara lain adalah pasukan elit Kopassus dari Angkatan Darat, pasukan elit Kopaska, TNI Angkatan Laut, Paskas dari TNI Angkatan Udara, dan juga Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob dari Kepolisian. Demikian Sobat Api Militer informasi yang bisa kita sampaikan saat ini. Sampai jumpa di menarik video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kami di YouTube dan TikTok. Terima kasih.